Kita telah melewati titik tengah dari periode 100 hari Donald Trump, di mana ia berjanji untuk membawa perdamaian dalam perang Rusia dengan Ukraina. Namun, meskipun dimulainya negosiasi yang tidak mudah, terutama dengan Ukraina, perdamaian tampaknya masih jauh dari harapan. Bahkan ketika Amerika mencapai kesepakatan dengan Ukraina pada gencatan senjata selama 30 hari, sungguh mengejutkan bahwa Rusia tidak menyetujuinya dengan mengajukan persyaratan tambahan. Sementara itu, gejolak global selama 50 hari pertama masa jabatan Donald Trump membawa implikasi yang mendalam yang biayanya sudah mencapai triliunan dolar. Di sisi lain, Ukraina terpaksa mengakhiri operasi 8 bulan mereka di wilayah Kursk. Selamat datang di 20th Report. Setelah diskusi yang bersemangat di ruang Oval, Donald Trump menyatakan bahwa Volodymyr Zelensky tidak siap untuk perdamaian dan pemerintahannya memutuskan untuk mengambil langkah-langkah disiplin yang konkret terhadap pemerintah di Kiev. Akibatnya, pada hari-hari berikutnya, Washington memutuskan pertukaran intelijen dengan Kiev dan menangguhkan semua bantuan peralatan untuk Ukraina. Dukungan intelijen, khususnya, merupakan elemen penting dari perspektif Ukraina. Oleh karena itu, meskipun meningkatnya potensi militer internal mereka selama 3 tahun perang, Ukraina tidak punya pilihan dan harus menyetujui upaya Donald Trump untuk mencapai perdamaian dengan cara apapun. Namun, Ukraina melepaskan diri dari situasi tersebut dengan cukup cekatan. Seminggu setelah penangguhan bantuan multidomain, kedua delegasi bertemu di Jeddah, Arab Saudi, di mana pihak Ukraina mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari kepada Amerika. Seperti yang dilaporkan Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov setelah pertemuan tersebut, ini bukan tentang membekukan garis depan, tetapi tentang memulai jalan menuju perdamaian yang adil. Catatan juga ditambahkan terkait pertukaran tahanan dan warga sipil, serta pemulangan anak-anak Ukraina. Lebih jauh, peran Eropa dalam negosiasi ditekankan bersama dengan perjanjian sumber daya yang diminati Donald Trump. Sebagai balasannya, Ukraina mengharapkan pemulihan bantuan intelijen militer, dan memang Amerika menerima usulan Kiev secara positif dan melanjutkan dukungan yang ditangguhkan. Pada saat yang sama, mereka mengisyaratkan bahwa keputusan sekarang ada di tangan Rusia. Putin secara naratif menerima usulan perdamaian, tetapi pada kenyataannya menolaknya. Presiden Rusia menyatakan bahwa idenya sendiri bagus, tetapi harus menghilangkan sumber krisis asli dan mengarah pada perdamaian jangka panjang. Dengan kata lain, pihak Rusia mengkondisikan gencatan senjata singkat selama 30 hari dengan ketentuan yang harus sejalan dengan tujuan umum perang. Dan ini tetap sama, tujuan utamanya adalah penyerahan pemerintahan di Kiev, subordinasi politik, dan kendali penuh atas negara tersebut. Itulah sebabnya di Moskow mereka memaksakan syarat-syarat seperti itu pada gagasan gencatan senjata agar tidak terjadi apa-apa atau agar hal itu tidak terjadi selama mungkin, kata Zelensky menanggapi reaksi Moskow. Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa ia bersikap positif terhadap pembicaraan yang dilakukan utusannya Steve Witkoff di Moskow mengenai masalah ini. Witkoff menyatakan bahwa pembicaraan dengan Putin bersifat positif dan berbasis solusi. Trump menambahkan bahwa ia akan berbicara dengan Putin tentang mengakhiri perang dan percaya bahwa kita memiliki peluang bagus untuk mengakhiri perang ini sekarang. Presiden Amerika mengumumkan bahwa pada hari Selasa 18 Maret ia akan berbicara dengan Putin tentang wilayah Ukraina dan pembangkit listrik, di antara topik lainnya. Ia kemungkinan besar merujuk pada pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, fasilitas terbesar di Eropa yang masih berada di bawah kendali Rusia. Saat ini, pembangkit listrik tersebut tidak menghasilkan listrik. Pada akhirnya, Putin setuju untuk menangguhkan operasi selama 30 hari, tetapi hanya untuk serangan terhadap infrastruktur energi. Hal ini tidak mengejutkan karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak tetap menjadi salah satu masalah utama Kremlin.
Zelensky yang sudah mengetahui sikap pemerintahan Trump juga menyetujui varian terbatas ini. Namun ini tidak berarti bahwa pesawat nirawak dan rudal akan berhenti terbang. Tak lama setelah percakapan tersebut, lebih banyak pesawat nirawak jatuh di Ukraina, termasuk di sebuah rumah sakit di Sumy. Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia menyerang sistem energi yang menggerakkan rel kereta api Ukraina di dekat Dnipro. Sementara itu, Rusia menuduh Ukraina menyerang depot bahan bakar di Rusia Selatan. Jadi, meskipun serangan di satu area terbatas, kemungkinan besar serangan akan dialihkan ke target lain, atau kedua belah pihak akan menambah persediaan senjata untuk kembali melakukan serangan bersama setelah 30 hari. Washington mungkin mencoba menampilkan pengaturan ini sebagai keberhasilan lain, tetapi kenyataannya adalah bahwa Rusia dengan cekatan mengelabui Amerika. Akan tetapi perlu dicatat bahwa sebelum percakapan Putin dengan Trump terjadi, Amerika diam-diam juga memberikan pukulan terhadap Rusia agar mengantisipasi keengganan mereka yang diharapkan mengenai pembahasan gencatan senjata selama 30 hari. Pada tanggal 13 Maret, pemerintahan Donald Trump mengizinkan berakhirnya lisensi yang mengizinkan transaksi dengan lembaga keuangan Rusia terkait pembelian minyak. Secara khusus, ini merujuk pada lisensi nomor 8L. Perlu dicatat bahwa lisensi tersebut dikeluarkan oleh Joe Biden pada tanggal 10 Januari 2025, tetapi secara teori, Trump memiliki opsi untuk memperpanjang periode kedaluarsa. Lisensi tersebut berkaitan dengan pembayaran gas alam, minyak dan produk minyak bumi, batu bara, uranium, dan sumber daya terkait. Pada dasarnya, lisensi tersebut memungkinkan bank-bank Rusia untuk memproses pembayaran ekspor energi Rusia, khususnya minyak. Membiarkan lisensi berakhir akan secara signifikan menghambat pendapatan minyak dan gas Rusia, kata Edward Fishman, mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang menangani sanksi yang dijatuhkan pada Rusia pada tahun 2014. Fishman menambahkan, jika Anda adalah kilang minyak asing atau pedagang minyak atau seseorang yang membeli gas Rusia dan bank Anda ingin membayar Rusia untuk minyak dan gas mereka dalam dolar atau sebagai tambahan, mata uang barat lainnya, Anda akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Akibatnya, Amerika menutup salah satu celah sanksi utama. Hal ini terutama dapat berdampak pada penjualan minyak Rusia ke Uni Eropa yang masih berlangsung dan juga menimbulkan hambatan lebih lanjut bagi penjualan minyak Rusia yang dikirim oleh armada bayangan ke negara ketiga. Yang juga perlu diperhatikan adalah posisi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Menurut Politico, pada bulan Januari, ia dilaporkan menghubungi Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó, meminta Budapest untuk tidak menghalangi perpanjangan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Hongaria pimpinan Viktor Orbán biasanya menentang putaran sanksi lebih lanjut terhadap Rusia. Namun, suara dari Washington, meskipun memiliki hubungan dekat dengan Moskow, terdengar karena pada tanggal 14 Maret, Hongaria membatalkan hak vetonya dan mengizinkan perpanjangan sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap lebih dari 2.400 individu dan entitas, terutama dari Rusia, sebagai tanggapan atas invasi besar-besaran ke Ukraina. Langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintah Amerika ini patut dicatat. Namun ini hanya satu sisi mata uang karena tindakan Donald Trump, Elon Musk, dan J.D. Vance selama bulan lalu telah menuai konsekuensi yang berat. Dan mari kita ingat bahwa Amerika secara de facto telah memasuki keadaan agresi terbuka terhadap korban invasi militer Ukraina. Mereka secara langsung merusak tatanan internasional yang menjadi sandaran kemakmuran Amerika, termasuk dengan menyerang sekutu dan mengancam beberapa sekutu dengan aneksasi, dan akhirnya dengan melancarkan perang dagang yang kacau. Dampak dari kebijakan semacam itu sangat menghancurkan. Dalam waktu 3 minggu, $5 triliun menguap dari pasar saham Amerika. Secara keseluruhan, valuasi S&P 500 turun ke level 7 bulan lalu, mencatat penurunan gabungan sebesar 10%. Penurunan ini mencerminkan pesimisme yang berkembang di kalangan investor di seluruh dunia terhadap agenda Donald Trump yang tidak dapat diprediksi dan seringkali tidak masuk akal.
Salah satu korban terbesar adalah saham Tesla milik Elon Musk yang kehilangan 50% nilainya hanya dalam beberapa hari. Ini berarti kembali ke level valuasi tahun 2020. Perusahaan teknologi besar Amerika juga menderita. Taruhan Polymarket mengenai resesi di Amerika Serikat pada tahun 2025 kini melampaui level 40%, peningkatan 2 kali lipat dibandingkan level hanya 3 bulan yang lalu. Selain itu, sejumlah besar konsumen meyakini bahwa kondisi bisnis semakin memburuk. Ini adalah hasil terburuk selama 40 tahun. Runtuhnya kredibilitas Amerika seperti yang diperkirakan berdampak pada sektor pertahanan Amerika. Lebih banyak negara mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak pertahanan dan mengganti pemasok senjata. Mungkin yang pertama memberi sinyal ini secara eksplisit adalah Portugal yang membatalkan pesanannya untuk jet tempur F-35. Dalam wawancara dengan Português Publico, Menteri Pertahanan Portugal Nuno Melo menolak kemungkinan memesan jet tempur generasi kelima F-35 Amerika. Melo secara langsung mengutip ketidakpastian seputar pemerintahan Trump sebagai alasan keputusan tersebut. Setelah Portugal, Kanada juga mempertimbangkan untuk mengganti pemasok persenjataan utama ini. Kontrak Kanada untuk pesawat F-35 mencakup 88 mesin yang 16 diantaranya telah dibayar. Kini, Ottawa dilaporkan tengah mempertimbangkan pengganti untuk 72 pesawat berikutnya. Perancis ingin memanfaatkan peralihan dari Amerika ini. Perancis akan mengejar kontrak pertahanan dengan negara-negara Eropa yang kini membeli senjata Amerika. Emmanuel Macron baru-baru ini mengumumkan. Saat ini pertanyaannya adalah apakah Amerika akan menerima umpan balik dari pasar bebas ini secara konstruktif dan memilih jalan yang berbeda, atau memacu sekuat tenaga, percaya pada validitas keyakinan mereka? Sejauh ini ada satu pemenang, Republik Rakyat Tiongkok. Dengan latar belakang pergerakan yang tidak dapat diprediksi di papan catur global, pemerintahan Volodymyr Zelensky juga harus mengukur cakupan pergerakannya. Pada bulan Maret, operasi penyerbuan selama 8 bulan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina ke Oblast Kursk secara efektif berakhir. Jika dipikir-pikir kembali, penilaiannya di mata para analis masih ambigu. Ya, operasi ini memberikan beberapa keberhasilan PR pada saat Rusia menjadi pihak yang menekan. Operasi ini merupakan pukulan besar bagi citra dan politik Kremlin. Perang benar-benar memasuki wilayah Rusia, namun sebagian besar pengamat mengkritik langkah Kiev ini. Dalam analisisnya tentang operasi Kursk, pengguna Torkil mengingat latar belakang dan kronologi peristiwa tersebut. Fakta bahwa ide operasi Kursk berasal dari Bankova Street dan lingkaran kepresidenan diungkap oleh Politico pada September 2024. Menurut informasinya, Presiden Zelensky telah mendesak Jenderal Zaluzhny yang saat itu menjabat Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk melaksanakannya paling cepat pada Januari 2024. Menurut keterangan portal tersebut, Zaluzhny menolak. Dia bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya setelah perbatasan Federasi Rusia dilintasi, kata salah satu sumber yang dikutip oleh Politico. Dia tidak pernah mendapat jawaban yang jelas dari Zelensky. Dia menganggapnya sebagai perjudian, tulis Torkil. Tak lama kemudian, Zaluzhny pergi dan pekerjaan pada rencana operasi Kursk berjalan cepat. Tujuannya adalah menduduki sebagian besar wilayah Kursk di daerah Suja Rilsk, yang seharusnya menyebabkan krisis militer dan citra yang kuat di kalangan otoritas Federasi Rusia. Dalam beberapa hari, Angkatan Bersenjata Ukraina akan menduduki wilayah di sepanjang jalur Kozino, Rilsk, Korenevo, Malaya Loknya, Suja, Belista, Giri, Ozerki. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar komandan brigade menganggap hal itu tidak realistis, yang menyebabkan salah satu dari mereka, Emil Ishkulov, dilaporkan dipecat. Aksi tersebut dimulai pada pagi hari tanggal 6 Agustus dan awalnya mencapai keberhasilan yang cukup besar, terutama karena unsur kejutan yang diakibatkan oleh kelonggaran Rusia dan mengabaikan sinyal tentang persiapan yang sedang berlangsung. Ukraina dengan cepat memperluas pelanggaran, tetapi hanya sampai pada titik tertentu.
Kemajuan terhenti di Korenevo, dan setelah 2 minggu, Ukraina menghentikan tindakan ofensif lebih lanjut. Sejak saat itu hingga Maret, kini memasuki periode pertempuran defensif dan hilangnya wilayah secara bertahap. Pengguna Nalsio menghitung dari bukti yang tersedia secara visual bahwa hingga 10 Maret, pihak Ukraina telah kehilangan 632 peralatan militer di Kursk, sementara Rusia hanya kehilangan sedikit lebih banyak, 712. Apakah operasi Kursk kemudian membuahkan hasil seperti yang direncanakan? Menurut Torkil, tidak. Mereka gagal menciptakan krisis yang cukup besar yang akan memaksa Rusia untuk memindahkan lebih banyak unit ke sana dari Donbas. Staf umum Rusia melemahkan garis depan di bagian Zaporizhia, Chasiv Yar, dan Vovchansk. Namun, dari wilayah Pokrovsk dan Torets, Komando Tinggi tidak mengerahkan satupun unit utama ke Kursk karena Jenderal Syrskyi mengambil hampir seluruh cadangan strategis angkatan bersenjata Ukraina untuk kebutuhan yang disebut ekspedisi Kursk pada akhir Agustus 2024. Terjadi terobosan garis depan Ukraina di wilayah Mykolaiivka, Ptyche ke arah Pokrovsk. Secara total, Ukraina kehilangan 363 km persegi di wilayah Donbas pada Agustus 2024. Peningkatan 100% dibandingkan dengan Juli, 397 km persegi pada September, 503 km persegi pada Oktober, dan sebanyak 730 km persegi pada November. Ukraina berhasil menstabilkan sebagian garis depan di Donbas hanya pada Januari 2025. Penilaian negatif serupa terhadap operasi Kursk juga disampaikan oleh Emil Kastehelmi dan John Helin dari Blackbird Group, antara lain. Sebagai penyeimbang, penilaian yang lebih moderat dilakukan oleh seorang prajurit yang bertempur di bagian ini, yaitu Craig Forcer. Pengamatannya terutama menyangkut aspek taktis, tetapi ia mencatat keberadaan unit elit Rusia termasuk formasi VDV ke-76 dan ke-106 yang menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi Kremlin. Selain itu, bertentangan dengan rumor, selama penarikan pasukan dari Kursk, ribuan tentara Ukraina tidak terjebak di sana seperti yang diklaim oleh Donald Trump, antara lain. Kita kemungkinan besar akan mengetahui penilaian lengkap mengenai kampanye ini setelah perang, dan bahkan setelah itu akan ada berbagai penafsiran mengenai langkah ini. Tetapi banyak yang menunjukkan bahwa Zelensky dan Syrskyi membuat langkah yang mendatangkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi Ukraina. Akan tetapi, bicara soal manfaat, orang harus menekankan terus berlanjutnya kampanye pesawat tak berawak Ukraina yang menarik kalangan yang semakin luas. Pada hari Selasa 11 Maret, Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak terbesar di Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah mencegat 337 pesawat nirawak Ukraina di berbagai wilayah Rusia, termasuk 91 di atas Moskow. Serangan itu terjadi pada saat delegasi dari Ukraina dan AS bertemu di Arab Saudi untuk membahas kemungkinan gencatan senjata. Akibat serangan itu, 3 orang dilaporkan tewas di Moskow dan 18 orang lainnya, termasuk 3 anak-anak, terluka. Pada hari-hari berikutnya, serangan terhadap ibu kota Rusia terus berlanjut. Begitu pula yang menargetkan kilang-kilang minyak Rusia. Kilang minyak Tuapse, antara lain, terus diserang. Dalam kasus ini, ada kemungkinan bahwa Ukraina melancarkan serangan dengan rudal Long Neptune yang dimodifikasi yang dikatakan memiliki jangkauan hingga 1000 km. Periode ketidakpastian Amerika yang meningkat terus berlanjut. Keputusan Amerika akan terus menjadi krusial bagi arah perang yang akan berlangsung. Sasaran Moskow tetap tidak berubah. Kendali politik penuh atas Ukraina, serta sasaran Kiev pertahanan terhadap skenario ini. Di sisi lain, keputusan Donald Trump tetap seperti dirinya sendiri, tidak dapat diprediksi.